Kita semua kan sering banget ya dengar soal resiliensi, soal kemampuan buat bangkit lagi. Tapi gimana kalau ternyata ada cara yang lebih oke daripada sekedar bangkit lagi? Gimana kalau kita justru bisa tumbuh jadi lebih kuat, bukan meskipun, tapi karena retakan-retakan yang kita alami? Nah, di sini kita bakal bahas sebuah konsep baru untuk nggak cuma bertahan, tapi benar-benar berkembang di tengah kekacauan. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Apa kamu ngerasa cuma tinggal satu krisis lagi sebelum akhirnya hancur lebur? Kita sering banget ngerasa harus kuat terus-terusan, tapi ya semua orang itu punya batasnya. Yuk kita lihat satu kisah nyata yang mungkin bakal terasa familiar banget. Kenalan yuk sama Emily. Kalau dilihat dari luar, hidupnya itu kelihatan sempurna banget. Dia seorang istri, seorang ibu yang sayang banget sama keluarganya, sekaligus praktisi perawat yang sukses. Pokoknya, dia itu tipe orang yang kelihatannya bisa menyeimbangkan semuanya. Kerjaan yang berat, keluarga, dan tetap ada buat semua orang. Tapi, suatu pagi semuanya berubah. Setelah anaknya cerita kalau dia dibully, Emily nggak sengaja lihat anak yang ngebully itu sama ibunya di parkiran sekolah. Dan entah kenapa, ada sesuatu di dalam dirinya yang meledak gitu aja. Dia langsung nyamperin anak itu dengan marah, sambil narik anaknya di belakangnya. Situasinya jadi panas cepet banget. Emily, yang biasanya super tenang dan terkendali, tiba-tiba aja udah terlibat adu rebutan kantong perlengkapan sekolah, isinya lem sama glitter, sama ibu dari anak itu. Bener-bener di luar karakternya. Dan saat itu, dia sadar, dia udah sampai di titik puncaknya. Emily sendiri bingung banget. Dia mikir, aku kan orangnya selalu tangguh. Kok gini aja nggak bisa ngatasin sih? Pertanyaan ini nih yang jadi inti masalah yang mungkin banyak dari kita juga hadapi. Kita pikir jadi orang tangguh itu udah cukup, sampai suatu saat ternyata nggak lagi. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah konsep kunci, langit-langit resiliensi. Ini adalah momen di mana prinsip pokoknya bertahan itu udah nggak cukup lagi. Ini titik di mana bahkan orang yang paling tangguh sekalipun bisa retak. Dan yang bikin makin bingung tuh ini, Emily tuh udah ngelakuin semua hal yang bener. Dia rajin olahraga, self-care, mikir positif, bersyukur, curhat ke teman, bahkan meditasi tiap hari. Kalau ngikutin buku-buku self-help, dia seharusnya jadi benteng kesehatan mental kan? Tapi kok tetap hancur juga? Karena begini penjelasannya, semua upaya resiliensi yang dia lakuin itu ibarat lapisan cat tipis di atas beton yang udah retak. Kelihatannya sih dari luar baik-baik aja, tapi di bawahnya retakannya itu makin lama makin lebar. Cara-cara itu cuma nutupin gejalanya, bukan nyembuhin akar masalahnya. Ini dia poin krusialnya. Kita semua punya yang namanya langit-langit resiliensi. Itu batas maksimal dari apa yang bisa kita tahan. Titik puncaknya, di mana kapasitas kita buat ngadepin masalah itu udah terkuras abis, sampai-sampai kita bisa meledak cuma karena masalah sepele. Setiap orang punya batasnya, dan seringnya kita baru sadar pas sudah nabrak batas itu. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih alat-alat yang biasanya kita andalkan ini malah bisa gagal? Jawabannya ternyata ada di 3 mitos besar soal resiliensi yang selama ini mungkin kita percaya. Ada 3 mitos besar yang harus kita bongkar. Mitos pertama, resiliensi bikin kita lebih kuat. Kenyataannya, resiliensi itu cuma mengembalikan kita ke kondisi awal, bukan bikin kita tumbuh. Mitos kedua, resiliensi itu pilihan. Padahal, itu sumber daya yang bisa habis loh, bukan otot yang gak ada batasnya. Dan mitos ketiga yang paling terkenal, apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Faktanya, kesulitan yang terus-terusan malah bisa menguras resiliensi kita. Mitos-mitos ini seringkali diperparah sama yang namanya grit gaslighting. Pernah nggak sih ngerasa pas lagi susah, malah dibilang, ah kamu kurang tangguh aja. Nah, itu dia. Itu adalah kondisi saat orang lain atau bahkan diri kita sendiri malah mempertanyakan komitmen kita buat berjuang, bukannya memvalidasi penderitaan kita. Akhirnya kita jadi tertekan buat diam-diam menderita aja. Jadi, kalau resiliensi bukan jawaban utamanya, terus apa dong? Nah, sumber ini menawarkan sebuah alternatif yang jauh lebih powerful, menjadi shatterproof. Ini bukan lagi soal bangkit kembali, tapi tentang tumbuh ke depan. Bedanya tuh fundamental banget. Resiliensi itu fokusnya di bertahan hidup dan bangkit kembali, yang seringkali artinya kita malah nyembunyiin retakan kita, dan itu nguras energi. Sebaliknya, menjadi shatterproof itu soal bertransformasi dan tumbuh ke depan. Artinya, kita justru pakai retakan itu untuk mengisi ulang energi kita dan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Konsep ini punya analogi yang indah banget, namanya kintsugi.
Itu seni dari Jepang buat memperbaiki keramik pecah pakai pernis emas. Jadi bukannya disembunyiin, retakannya tuh malah ditonjolkan. Hasilnya, keramiknya jadi jauh lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Ini metafora yang pas banget buat luka-luka kita. Oke, kedengarannya keren. Tapi gimana caranya? Untungnya ada peta jalan yang jelas buat menjadi shatterproof. Ini bukan sulap ya, tapi sebuah proses yang praktis dan benar-benar bisa kita lakuin. Peta jalannya ada 4 langkah praktis. Pertama, selidiki rasa sakitmu. Anggap itu data berharga, bukan kegagalan. Kedua, lacak pemicumu. Cari tahu apa sih yang jadi sinyal kebutuhanmu yang belum terpenuhi. Ketiga, kenali bayanganmu. Reaksi-reaksi otomatis yang ngebatasin dirimu pas lagi stres. Dan terakhir, yang paling penting, pilih untuk berubah. Bikin kebiasaan baru secara sadar untuk memenuhi kebutuhanmu. Jadi, coba deh renungkan pertanyaan ini. Bagaimana jika kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan meskipun kamu punya bagian-bagian yang retak, tapi justru karena bagian-bagian itu? Itulah inti dari menjadi shatterproof.